Dajjal itu bukan dada dengan bujal ya. Dajjal ini benar-benar sebuah makhluk, entah itu tidak ada keterangan dari setan atau dari jin atau dari manusia. Cuman umurnya cuma 40 hari dan bodinya besar, matanya cuma satu, penjelasan dari Nabi yang ada di sini. Dan perilakunya itu adalah kadzab, pembohong. Yang jelas Dajjal itu adalah pemimpin, orang yang diikuti orang banyak di dalam hal berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang meninggalkan Allah itu imamnya nanti Dajjal, dan selalu fokus kepada dunia, udah melupakan Allah, fokus kepada apa? Dunia. Itu intinya di sana. Makanya hati-hati pengikut Dajjal ini, khawatir nanti ketika muncul mau tidak mau pasti ikut gitu. Oleh karena itu jaga hati kita mulai dari saat ini, jangan sampai kita ini melupakan Allah, terlalu fokus kepada dunia. Soalnya manusia ini paling seneng itu ngurusi dunia, paling seneng. Dan godaan dunia itu Masya Allah semuanya indah. Ya uangnya, ya jabatannya, ya rumahnya, bangunannya, awewena, pokoknya semuanya serba menyenangkan. Apalagi kalau sudah menguasai finansial secara luas, sudah menguasai macam-macam, dan semakin kaya, kalau hatinya semakin lupa kepada Allah, lah itu calon-calon pengikut Dajjal. Andaikan masih hidup atau bahkan sudah mati, nanti Dajjal datang, diinjak kuburannya, orang ini akan bangun. Tapi perlu diketahui yang bangun itu adalah setan. Jadi tidak seperti Tuhan beneran. Jangan dikira bahwa Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati beneran. Itu cuma bohongan. Seperti tukang sulap tuh. Tukang sulap itu kan kadang-kadang bisa menyulap orang mati, bisa hidup. Kalau ada tapi kayaknya belum ada ya. Yang bisa mungkin Dajjal saja. Bisa menyulap sesuatu berubah menjadi sesuatu. Ini sulap itu sebenarnya kan bohong tuh. Ketika macan yang sedang mengaung-ngaung, menakutkan sekali, di dalam kandang besi, dibawa ke depan panggung, ditutupi pakai kain hitam, kemudian tukang sulap menunjuk, bim salah bim, itu ceritanya. Dibuka berubah menjadi perempuan cantik sekali. Osok ningal gitu. Dina TV baheula. Tapi ketika perempuan cantik ini keluar dari kandang besi itu, orang-orang yang jaga kandang itu nggak berani dekat sama perempuan cantik itu, karena memang aslinya masih maung juga. Jangan coba-coba mencium perempuan cantik itu, bisa dikerawun habis. Jadi orang-orang tukang sulap itu sebenarnya cuman merubah pandangan mata kita. Hakikatnya tidak ada yang bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Raja Fir'aun mengumpulkan tukang sihir senegara untuk melawan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan tongkatnya yang satu itu, mereka
melihat dengan mata kepala tukang sihir ini bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini nyata. Makanya mukjizat itu cuma sekali aja dalam seumur dunia ini, nggak pernah dua kali. Nabi Musa ketika melempar tongkat itu berubah menjadi ular yang besar yang lari. Ini ular beneran, nggak ular-ularan. Materinya ular, kalau dipijit ya ular. Ketika Nabi Soleh ada batu besar dipukul pakai tongkat Nabi Soleh, ceprek, bola keluar onta berdiri, kemudian disada ngok. Ini onta beneran, ya berdarah. Makanya yang begituan ini seumur dunia cuma satu kali. Lah kalau tukang-tukang sihir itu cuma merubah pandangan saja. Pandangan mata yang melihat ini, mata ini dirubah semua. Kecuali orang-orang yang punya ilmu, yang menandingi ilmunya tukang sihir itu, sehingga tidak tertutup matanya, bisa melihat aslinya. Jadi jagonya sulap itu adalah Dajjal, rajanya sulap. Mbahnya tukang sulap itu ya Dajjal itu. Bahkan di Amerika itu ada tukang sulap bisa ngangkat kapal yang ada di Bermuda, segitiga Bermuda bisa diangkat kapal oleh tukang sulap ini. Itu apakah kapal beneran? Ya enggak lah, itu kerjaan setan itu, enggak mungkin bisa ngangkat kapal beneran. Nah, Dajjal itu modelnya seperti itu gitu. Makanya untuk menjaga diri kita jangan sampai terjebak tipuan-tipuan Dajjal, tetap kita jaga fokus hati kita, iman kepada Allah ini jangan sampai terganggu. Jangan terpengaruh hal-hal yang sifatnya aneh-aneh yang bukan ajaran Islam. Soalnya yang namanya aneh itu jarang. Ya kan aneh itu juga kan ada namanya mukjizat ya. Di samping mukjizat juga ada sihir ya. Sihir, mukjizat, ada maunah ada di kalangan para ulama. Kalau memang bijilna eta keanehan ti jalmi anu bener-bener soleh, nutara ngabohong, ibadahna tekun, eta berarti maunah ti Allah Subhanahu wa taala karena bukan nabi. Tapi kalau keluar nanti nabi berarti itu mukjizat. Tapi kalau keluarna dari orang-orang yang tidak benar, walaupun pakai jubah kiai, tapi orangnya tidak benar, tukang nipu, tukang apa, itu jelas sihir itu. Sihir itu hanya merubah pandangan ya, tidak merubah haqaiq, bukan qalbul haqaiq. Qalbul haqaiq itu apa? Seperti ini, andaikan ini kan isinya kan air ya, dirubah menjadi minyak. Itu tidak mungkin, tidak akan terjadi, namanya qalbul haqaiq, mustahil. Yang bisa qalbul haqaiq itu hanya para nabi dan para solehin, itu pun kalau mendapat izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tidak senang main-main yang aneh-aneh begitu, takut kebablasan nantinya. Saya tidak mau belajar tentang hal-hal yang aneh-aneh, dan memang saya tidak bisa. Ya mending kita berjuang seadanya menyampaikan syariat, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh ibadah, disuruh ngaji, disuruh sedekah, disuruh salat, puasa, haji, gitu aja. Nggak usah macam-macam. Makanya ada orang yang saking bencinya terhadap hal-hal yang aneh itu sampai semuanya dianggap khurafat katanya. Sihir semuanya. Ya jangan dulu. Aneh itu tidak mesti sihir ya. Tidak mesti khurafat. Kadang-kadang ada orang yang memang soleh punya keanehan, dan itu ada, itu nyata itu. Saya pernah menyaksikan
keanehan-keanehan yang diperbuat oleh seorang manusia, yaitu waktu itu guru saya almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau ini seorang ulama yang tukang ngaji kitab, ngaji pada santri-santri, tapi banyak keanehan-keanehan yang di luar nalar manusia. Dan itu beliau nggak mengatakan itu aneh, enggak. Ya, tahu-tahu setelah beliau meninggal dipikir-pikir, oh iya dulu itu aneh berarti. Waktu itu perasaan saya biasa-biasa saja. Tapi setelah beliau meninggal diingat-ingat, oh aneh ya. Masa begitu tahu. Ya seperti cerita kecil, saya sowan mau pulang itu pada itu bulan Sya'ban ya. Sudah ikhtibar imtihan akhir, saya masih santri baru itu, dan kata ayah saya, pesan waktu saya pulang, nanti kamu bulan Sya'ban harus pulang kitab dibawa semua, karena saya sudah tidak siap memberi bekal kepada ente. Ya jangan macam-macam, insya Allah kata saya. Berangkat ke pondok. Lo setelah saya pulang, mau pulang, ngantri salaman ya, santri panjang, salaman langsung pergi semua. Begitu salaman dengan saya, tangan saya dipegang sama Kiai Maimun. Kamu mau kesini enggak? Kata Kiai Maimun. Ya duka kata saya. Lo enggak, hati ente kepengen enggak kesini? Kata beliau. Hati ente kepengen? Nggih, kalau kepengen. Ya kalau begitu saya doakan. Udah. Begitu saya pulang, ya kan datang-datang dimarahin oleh bapak saya. Kenapa ente sulaya kitab disuruh dibawa, kitab nggak dibawa, hanya bikin pekerjaan saja. Marah bapak saya nggak jawab, udah biarin. Begitu Syawal, wayah berangkat ke pondok, terus saya bilang sama bapak saya, Pak, ini kan tanggung, masih banyak kitab yang belum khatam kelas ini. Itu baru 2 tahun saya itu. Target bapak saya cuma 2 tahun. Kata saya harus ada tahun ketiga biar khatam. Kamu itu macam-macam. Kata saya sudah selesai. Enggak, ini nawar 1 tahun lagi kata saya. Terus kata bapak saya, ya udah nggak apa-apa 1 tahun lagi. Akhirnya berangkat. Ini kan kalau dipikir secara biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Waktu itu saya tidak berpikir aneh, tapi setelah beliau meninggal, sekarang ini baru saya pikir berarti aneh juga. Ya masa beliau tahu saya ini di ultimatum oleh bapak saya supaya nggak berangkat lagi. Dan cerita yang begituan ternyata banyak sekali dari teman-teman. Banyak itu kalau diceritakan, masya Allah karomahnya beliau. Kalau dalam para wali disebut karomah. Jadi kita jangan menafikan semua yang aneh itu jelek, dan jangan mengatakan semua yang aneh itu wali. Itu ya, itu nanti offset nantinya. Offset di-print sama wasit. Jadi kalau orang anehnya itu muncul dari orang-orang soleh yang ahli taat, ahli istiqomah, itu namanya karomah. Karomah itu kerahmatan dari Allah kepada orang yang wali. Kalau munculnya dari orang-orang jahat, itu namanya istidraj. Istidraj itu apa? Panglulu gitu. Mungkin jawabannya begitu Pak Camat. Ada lagi nggak yang tadi yang belum terjawab?